Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini luar biasa ya, londo ireng si Imaduddin ini. Jadi si Imaduddin puji Aguan sebagai sosok yang pintar dan luar biasa. Kita lihat videonya. Dia ini aji mumpung, dia beli tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu, tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pinter, makanya jadi pengusaha itu kudu pinter. Waduh, muji Aguan ya. Ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu, di darat, PSN di tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu ngegeger-geger gitu. Luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan ngegeter-geter ini, Bupati Bekasi Bupati Tangerang. Sekda segala macam ini. Nah, ini tantangannya banyak Jawa Barat. Ya, menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo-nya kan luar biasa, semangatnya anti penjajahan, kita harus menunjukkan jati diri bangsa. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin. Datangin Rizik Sihab, ngapain ke pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Sihab. Yang mau dinasihatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak Iri ya? Ini Raffi Ahmad ini Iri, Imaduddin iri. Apa namanya itu, tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja gitu. Diberhentiin Raffi Ahmad dari urusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Kurang cerdas katanya ya. Aduh, Imad ada-ada aja. Ini adalah narasi terbaru Kiai Haji Imaduddin dan mungkin sudah sedikit berbeda dengan sebelumnya. Iya. Di sini, tapi saya bingung sebetulnya sikapnya gimana sih? Walaupun kayaknya beliau ini merasa cerdas sekali, jadi mengerti betul persoalannya. Dan rumusan beliau itu ya wallahu alam, siapa yang membenarkan itu? Mungkin beliau sendiri dan pengikutnya. Iya, Ketika bilang bahwasanya jadi kepintaran Pak Aguan lah, kepintaran, dan harus kita tiru itu, makanya harus pintar lah, atau itu bercanda saja ya, adalah dia beli tanah untuk dibangun properti perumahan, lalu tuntutan atau kewajiban mengadakan atau menyediakan fasum, fasilitas umum atau fasos, fasilitas sosial, Iya. agar tidak mengurangi lahannya, agar tidak memakai lahan yang dibeli itu, maka dia menggarap PSN. Jadi PSN itu sebagai fasum. Saya agak bingung. Kalau tidak salah PSN itu mau diisi sirkuit, mau diisi restoran, mau diisi wisata. Itu apa fasum, Pak? Bukan. Apa itu fasum propertinya PIK 2? Apa bagaimana sebetulnya? Ya Allahu alam lah, ini nggak bicara masalah kitab. Bicara masalah kitab aja bebas, apalagi bicara masalah ini. Cuman yang tidak terlalu tegas itu kok di tengah-tengah menarasikan kita tidak boleh dijajah, tapi tidak muncul kalau ini bentuk penjajahan atau apa. Iya, Imaduddin. Tidak muncul kita namanya. harus lawan, tidak boleh dikuasai, tidak muncul itu. Enggak. Justru Nggak ada hanya ya. memetakan saja, malah yang muncul suruh mecat Raffi Ahmad Iya. gara-gara berkunjung ke Habib Rizik. Kurang Betul, cerdas. betul. Kalau nggak salah kelanjutannya itu bicara ya menilai Menteri Agama juga tidak terlalu bagus karena ongkos naik haji masih mahal katanya. Kalau mengkritik menteri, kenapa kok nggak Pak Bahlil yang Betul. dikritik? Apa karena Betul. Pak Bahlil itu dekat sekali dengan Pak Jokowi? Dan kita bingung ya,
Di cara seperti ini bingung sekali. Kemana sebetulnya arahnya orang ini? Menganggap itu sesuatu yang harus dilawan atau tidak? Kok malah cuma dijelaskan ini begini, begitu, dan ini pinter, makanya harus kita ikuti. Ini namanya juga Artinya buzzer. kita harus pinter gitu, bukan harus ikut begitu ya. Cuma kan jadi aneh Pak penjelasannya. PSN itu tanahnya rakyat Banten. Bagaimana tanahnya masyarakat Banten? Katanya itu tanah negara kok. Iya. Tanah mangrove, bukan tanah yang digarap, tanah yang nggak diapa-apain, terbengkalai. Dan itu yang didukung oleh Kiai Said Agil Siroj. Bagaimana tanah terbengkalai itu dimaksimalkan. Tapi membeli ribuan, bukan lagi ribuan, mungkin puluhan ribu tanahnya Hektar. masyarakat itu kok dalam pembicaraan Kiai Mar ini nggak dijadikan persoalan gitu. Malah persoalannya adalah karena pagar laut, artinya karena mau menguasai laut juga. Artinya kalau menguasai tanah itu mungkin sudah selesai ya, sudah nggak ada masalah gitu. Karena narasinya sayangnya mau Sayangnya, laut juga. iya. Artinya seandainya nggak ada pagar laut, artinya seandainya nggak ada kapling-kapling laut, mungkin itu dianggap nggak masalah. Apa begitu? Aduh, Imaduddin. Ini orang Bantennya Pak, bahkan yang dekat sekali lokasinya. Iya. Walaupun ya kita tidak tahu, kita tidak bisa menghukumi kemana sebetulnya arahnya orang ini. Yang jelas dilawan itu Balawi aja kayaknya. Pokoknya kalau ada Balawi, siapapun masalah, menterinya datang, staf khusus datang, tidak cerdas langsung. Itu yang dipikirin. Saya jadi ingat orang gila ketapel, seperti yang sering saya ceritakan. Sudah dijelaskan banyak hal, ketapel lagi. Betul. Apa mau saya ulang cerita ketapel itu? Jadi ada orang, ya sudahlah ya. Cerita Jadi dong. kita itu sebetulnya menunggu. Ini kan orang-orang yang Iya. spiritnya itu memperjuangkan pribumi, memperjuangkan kemerdekaan. Jangan sampai dijajah, jangan sampai jadi budak, jangan ini, jangan itu. Tapi ketika ada hal-hal yang oleh masyarakatnya sendiri dianggap itu adalah semena-mena, malah oleh kiainya ini nggak dianggap semena-mena. Beli lahan ribuan, bukan lagi ribuan, itu nggak dipersoalkan kayaknya di sini. Yang dipersoalkan sayangnya, bahasa sayangnya itu. Sayangnya ngambil laut juga. Kalau kita cerdas memahami, ini Iya. sebetulnya nggak ada masalah. Sayangnya dia kelewatan. Jadi yang menjadi masalah kelewatannya itu. Kelewatannya di Artinya laut. kamu makan 1 kilo ini nggak ada masalah. Sayangnya kamu masih mau nambah setengah kilo. Berarti yang jadi masalah apa Pak? Bukan yang sekilo Pak, tapi yang setengah kilo. Setengah kilo, iya. Jadi pembelian lahan tanah ribuan warga, tanahnya warga ribuan hektar itu dianggap nggak jadi masalah berarti. Yang masalah sayangnya laut juga. Seandainya nggak laut juga ya beres. Dan ketika Nggak masalah. PIK 2 ngambil PSN itu kecerdasan mereka. Aji mumpung bahasanya. Aji mumpung ya artinya dia beli lahan yang biasa diisi rumah semua, akhirnya nggak perlu ada yang di-share untuk fasum, nggak perlu ada yang dibuat bangunan di situ. Fasumnya disatuin di PSN. Nah, terserahlah PSN mau dianggap fasum atau apa. Cuman setidaknya itu berarti nggak dianggap persoalan. Aji mumpung. Yang persoalan adalah karena sudah merambah ke laut. Jadi begitu Pak ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin tidak pernah mempersoalkan PIK 2. Itu aja intinya mungkin. Walaupun Intinya, Imaduddin ini adalah orang yang dibayar oleh Aguan tentunya. Ya, dia mengkritik sedikit saja, secuil saja daripada Aguan. Sayangnya Aguan ngambil laut juga. Berarti dia membiarkan ataupun ya istilahnya itu adalah membiarkan, intinya ya legowo aja gitu. Kalau udah tanah ya mungkin dibeli ke masyarakat, ya udah selesai gitu maksudnya. Padahal masyarakat Banten mati-matian membela daripada tanah airnya, tanah kelahirannya di situ ya kan, dimana dieksploitasi ya kan, dicurangi oleh Aguan sebagai pemilik PIK 2 dan juga Jokowi sebagai dalangnya, teman-teman semua seperti itu. Intinya ya Prabowo gak bakalan berani teman-teman sama Jokowi. Padahal Jokowi gak ada kekuatan lagi, PDIP gak ada lagi ya kan yang dukung dia. Kok takut gitu loh untuk memenjarakan Jokowi ini, wahai Bapak Prabowo Subianto. Seperti itu teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.